Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini, Jumat 7 April 2023 dengan judul Saat Rohnya Bekerja Melalui Saya. Ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih ilahi yang berkuasa di dalam hati memusnahkan kesombongan dan keegoisan. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sukacita yang paling murni muncul dari penghinaan yang paling dalam. Karakter yang paling kuat dan paling mulia terletak di atas dasar kesabaran dan kasih dan penyerahan yang penuh kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hati di mana kasih berkuasa tidak akan diisi dengan nafsu atau belas dendam, oleh luka-luka yang dianggap tak tertahankan oleh kesombongan dan cinta diri. Kasih tidak menaruh curiga, selalu menempatkan dukungan yang paling menguntungkan di atas motif dan tindakan orang lain. Kasih tidak hanya menanggung kesalahan orang lain, tetapi dengan senang hati tunduk pada penderitaan atau ketidaknyamanan apapun. Kesabaran seperti itu diperlukan. Kasih ini tidak pernah gagal. Kasih tidak akan pernah kehilangan nilainya. Itu adalah atribut surga sebagai harta yang berharga. Kasih akan dibawa oleh pemiliknya melalui gerbang kota Tuhan. Buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perselisihan dan perseteruan adalah pekerjaan iblis dan buah dosa. Masing-masing bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya memiliki anugerah kasih? Sudahkah saya belajar untuk sabar dan menjadi baik hati? Umat-umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, sungguh jelas daripada apa yang sudah kita dapatkan melalui renungan kita. Inilah bila mana kita menerima sepenuhnya, maka tentunya kita akan memperoleh sukacita dalam menjalankan kasih yang sesungguhnya daripada Tuhan. Bila mana kita sudah membuahkan akan buah-buah roh, maka akan ada kasih sukacita, akan ada kedamaian, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dalam kehidupan umat-umatnya. Dan bila mana itu sudah menjadi karakter dan tabiat umat-umatnya, maka tentu tidak ada yang menjadi satu hal yang menyulitkan. Semua akan hidup di dalam penyerahan, dan apapun yang Tuhan percayakan untuk kita jalani, maka kita akan lakukan dengan penuh sukacita. Kita akan hadapi dengan penuh penyerahan bahwa Tuhan yang menuntun. Dan pada saat kita jalankan itu, maka tentunya orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Semoga buah-buah roh akan menjadi buah kehidupan kita, sehingga kita akan semakin sempurna, dilayakkan untuk disebut menjadi anak-anak Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang sudah menjadikan kami, menciptakan kami, dan Allah yang sudah menunjukkan kecintaan kasih-Mu kepada kami dalam keberdosaan, tetapi kehadiran Yesus Kristus menjadi korban tebusan. Ya Bapa, terima kasih. Dengan memandang kepada Tuhan, kami dapat menghidupkan akan buah-buah roh yang Engkau akan karuniakan, sehingga kami memperoleh kekuatan dalam menjalankan kasih yang sesungguhnya. Dan di dalam kehidupan kami ya Bapa, akan dituntun kuasa roh-Mu untuk selalu hidup dalam melakukan segala kehendak Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya hidup kami hanya menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada umat-umat Tuhan, dalam melakukan segenap kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami masing-masing, Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi, memberikan
kesehatan bagi kami Bapa. Yang sakit Tuhan akan pulihkan sehingga mereka dapat sehat kembali. Demikian juga ya Tuhan, memberkati dalam segenap rencana-rencana yang dilakukan umat-umat Tuhan, baik dalam pekerjaan. Biarlah ya Bapa, keberhasilan selalu ada, dan juga melalui berkat yang Tuhan berikan, maka kami juga setia di dalam memberikan apa yang Tuhan minta, yang terbaik untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya Bapa, doakan bagi umat-umat Tuhan yang berada di dalam kesulitan, dalam kesusahan, baik secara ekonomi dan bahkan faktor-faktor yang lain. Bahkan juga ya Bapa, tantangan bagi kehidupan keluarga di akhir zaman ini. Biarlah Tuhan yang akan hadir untuk menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Dan juga ya Bapa, Engkau akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik untuk menjadi solusi dalam problema yang dihadapi. Dan melalui pertolongan Tuhan, maka umat-umat Tuhan mampu melewatinya. Demikian juga Tuhan mendoakan bagi orang-orang tua dalam menjalani masa indah, masa tua mereka. Biarlah dalam penuh penyerahan bahwa Tuhan yang akan memimpinkan, dengan pengharapan yang mengisi hati mereka untuk tetap setia di dalam menantikan Tuhan. Ya Bapa, terpujilah Engkau. Kami yakin dan percaya hidup kami di sepanjang hari ini dipenuhi dengan damai sejahtera daripada-Mu saja. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.